Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar Hanabila karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bahasan tentang sholatul jama'ati wal imamah, sholat berjamaah dan tentang menjadi imam. Sehingga dibahas pula perkara yang berkaitan dengan barisan. Dan kita sekarang pada halaman 129 dari buku. Berkata penulis, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian telah mendengarkan iqamat, famshu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal waqar, maka datangilah salat dalam keadaan sakinah dan waqar. Dalam keadaan sakinah dan waqar. Dua lafaz ini diterjemahkan sama, yaitu ketenangan. Kata sebagian ahli ilmu, yakni sakinah berkenaan dengan kejiwaan, tenang jiwanya, dan waqar, tenang gerakannya. Wala tusri'u, dan jangan lari, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai maka laksanakan, yakni kerjakan mengikuti imam. Wa ma fatakum fatimu, apa yang terluput yakni dari rakaat maka sempurnakanlah, yakni tambahlah. Ini diantara adab yang diingatkan penulis ketika yang mengikuti jamaah sholat. Meskipun telah iqamat, maka tidak dianjurkan tergesa-gesa atau berlari atau ngebut dalam kendaraannya, tapi biasa saja. Biasa dalam mendatangi sholat adalah sunnah meskipun telat. Alasannya atau hikmahnya adalah menunjukkan kewibawaan serta adab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena ketergesaan ini bisa mempengaruhi kejiwaan di dalam sholat sehingga tidak khusyuk. Karena khusyuk itu dekat dengan ketenangan jiwa, tidak tergesa-gesa. Ini diantara hikmah di mana dilarang untuk tergesa-gesa ketika mendatangi sholat meskipun telah iqamah. Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar, apabila kalian mendengar iqamat maka datangilah sholat dalam keadaan kalian tenang, sakinah maupun waqar, tenang kejiwaan maupun tenang gerakannya. Lalu akhirnya jika ada yang terluput dari sholat, maka silakan disempurnakan dan ia mendapatkan pahala sempurna. Ia mendapatkan pahala sempurna tanpa dikurangi pahala jamaah sedikit pun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang telat datang, "Idza tawadda'a ahadukum fa
ahsana wudu'ahu, apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna, lalu mendatangi masjid, wan nasu qad shallau, sementara manusia telah mengerjakan salat, maka ditulis untuknya seakan-akan dia hadarahu, menghadirinya dan menjumpainya, min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala jamaah sedikit pun. Ini bagian dari keutamaan sholat yang dilakukan dengan berjamaah, tetap mendapatkan pahala ketika dia telat karena udzur. Tambahan udzur ini adalah pendapat sebagian ulama karena hadis tidak menyertakan udzur dengan ungkapan mutlak, yakni umum, tanpa diikat dengan udzur. Baik ada udzur ataukah tidak, maka mendapatkan pahala sempurna. Cuma ungkapan sempurna ini tidak menunjukkan pahala dia sama dengan temannya, karena tentu temannya mendapatkan pahala tambahan, yakni tambahan bersama takbirnya imam, tambahan mendengarkan al-fatihahnya imam, tambahan dia lebih awal, dan seterusnya. Ungkapan sempurna atau tidak mengurangi pahala tidak menunjukkan kesamaan pahala dengan temannya. Ibaratnya orang mendapatkan gaji yang sama, tapi ternyata tidak mengharuskan sama dengan temannya. Mungkin temannya dapat tambahan karena lebih disiplin, lebih awal datangnya, dan seterusnya. Kemudian faedah ketika seseorang memasuki jamaah, maka perhatikan takbiratul ihram, karena masuk sholat dengan takbiratul ihram, tidak langsung bergabung bersama imam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, yakni berwudu, yang memasukinya adalah takbiratul ihram, yang mengeluarkannya adalah salam. Maka jika dia tidak menggerakkan bibirnya dan tidak pula ada suaranya, hanya mengangkat tangan, maka dia belum masuk ke dalam sholat dan tidak terhitung sebagai sholat maupun berjamaah. Dan juga perhatian ketika bertakbir itu dipastikan menghadap kiblat, bukan sedang dalam proses menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat termasuk syarat sah sholat. Tanpa itu maka tidak sah sholatnya. Kemudian setelah ia takbiratul ihram, maka dia boleh langsung bergabung dengan kondisi imam, entah ruku, entah sujud, dan dianjurkan ia menambah satu lagi takbir sebagai takbir intiqal, perpindahan, dan hukumnya sunnah. Demikian. Kemudian berkata Nabi SAW di sini, ini sudah selesai hadisnya. Di kitab yang lainnya ada tambahan, yakni Nabi SAW bersabda, "Iza ata ahadukumus shalah wal imamu ala hal falyasna kama yasna'ul imam." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat sementara imam dalam sebuah posisi, maka kerjakan seperti imam. Artinya disukai bahwa jika masbuk langsung bergabung bersama imam, tetapi wala ta'uddunaha syai'a, jangan menghitungnya sebagai satu rakaat, tapi sekedar penambahan pahala dan hukumnya sunnah. Seandainya seseorang tidak langsung bergabung, dia menunggu imam berdiri, maka tidak mengapa. Tidak mengapa karena hukumnya sunnah, tapi ia kehilangan pahala tambahan di dalam bergabung bersama imam di dalam sujudnya atau rukuknya. Tapi jika ia mendapati rukuknya imam dengan sempurna, maka dihitung untuknya
satu rakaat secara sempurna. Man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka sholat. Siapa yang menjumpai satu rakaat ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat sholat. Ya. Tapi jika ia ragu mendapati imam, maka tidak dianggap. Yang dianggap jika ia yakin masih menjumpai imam dalam keadaan ruku. Ini kapan seseorang dikatakan menjumpai satu rakaat bersama imam. Adapun dianggap berjamaah bersama imam adalah paling minimal dia menghadiri salamnya imam, maka dianggap berjamaah bersama imam. Allahu ta'ala a'lam. Selesai untuk bab yang berjamaah dan imamah, masalah menjadi imam. Sekarang kita menambah bab baru, bab sholati ahlil a'zar, bab sholat orang yang memiliki uzur. Sehingga dua hal, satu tidak berjamaah, yang kedua sholatnya tidak sempurna gerakannya. Tiga orang itu adalah orang yang sakit, safar, dan takut. Berkata penulis, sholatul maridi, sholat orang yang sakit. Wal maridu yu'fa anhu hudurul jamaah, orang yang sakit dimaafkan dari menghadiri jamaah, yakni tidak berdosa, tidak menghadiri jamaah. Di sini tidak dikatakan fil masjid, karena memang khilaf panjang dalam masalah ini. Ya. Di samping mereka khilaf panjang tentang kewajiban di masjid. Dan penulis rahimahullah adalah seorang Hanabilah, dan memang Hanabilah termasuk ya fuqaha yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, dan Arab Saudi mazhabnya Hanabilah, sehingga kebanyakan mereka berpandangan demikian, baik awamnya maupun ulamanya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan seterusnya dari ulama kibar di sana. Adapun menurut jumhur ulama, hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya jika telah ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka yang lainnya gugur, artinya tidak berdosa jika tidak menghadirinya. Adapun dari dua pendapat ini, yang lebih tepat adalah hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain, karena banyaknya ulama yang berpandangan demikian, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar, dan lain-lain. Adapun untuk hati-hati lebih utama menjaga sholat berjamaah di masjid, karena manfaatnya yang sangat banyak sekali, di samping pahala yang sangat banyak sekali. Tidak hanya jamaahnya, tapi berjalannya menuju masjid, dihitung pahala ketika menunggu iqamat, diijabkannya doanya antara azan dengan iqamat, dan didoakan oleh malaikat ketika menunggu iqamat, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ketika masuk ke dalam masjid diampuni dosa-dosanya, ketika keluar maka dibukakan untuknya pintu rizkinya. Kemudian jika ia berdiam diri maka ditulis untuknya pahala sampai dia beranjak dari tempatnya. Jika ia menunggu sampai sholat berikutnya, maka dianggap seperti sholat dan dibanggakan kepada para malaikat, dan seterusnya dari banyak kebaikan. Kembali kepada penulis, mengatakan, wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu shalla jalisan fa in lam yutik fa ala jambin. Yani orang yang sakit, dia dimaafkan tidak menghadiri jamaah,
Apabila sakitnya bertambah parah dengan berdiri ketika sholat, maka sholatnya dengan duduk. Jika tidak pula mampu, maka dengan berbaring. Wa ala jambin. Wa ala jambin itu artinya adalah berbaring miring, seperti orang seperti jenazah ketika dikuburkan, ya, miring ke sebelah kanannya menghadap kiblat. Demikian. Atau pendapat yang kedua, kepalanya berada di timur dan kakinya menghadap kiblat. Jadi dua pendapat tentang masalah orang yang sholatnya sambil, ya, terlentang dan miring. Kalau miring maka dengan seperti jenazah. Jika terlentang maka kepalanya agak ditinggikan ke atas dan kakinya menghadap kiblat. Berkata penulis ini merujuk pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada, ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya sholat dengan berdiri. Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi. Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Dalam sebuah riwayat, ya, mustalqiyan, dengan terlentang, yaitu bersandar pada punggungnya. Lalu ahli ilmu menambahkan bahwa pada asalnya sholat dengan berdiri dan dengan cara yang mendekati berdiri. Jika tidak mampu maka dengan cara apapun yang ia mampu, entah duduk bersila jika mampu, ya, entah dengan terlentang, entah dengan miring sebelah kanan, bahkan miring sebelah kiri, bahkan tengkurap jika memang kondisinya demikian, ya, dengan cara yang dia mampu untuk melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Idza dhaqal amru ittasa'a, idza tasa'a dhaqa. Jika perkara itu menjadi sempit, maka ia berubah menjadi lapang. Jika sudah lapang, maka menjadi sempit kembali. Nah, kemudian faedah, tidak ada ibadah yang jika sakit boleh ditinggalkan atau ketika tidak mampu boleh ditinggalkan kecuali sholat. Ya, tidak ada ibadah yang ketika tidak mampu dikerjakan lalu menjadi gugur kecuali sholat. Ya, puasa Ramadan wajib, tapi jika sakit atau safar maka boleh tidak berpuasa, nanti diqadha. Wanita hamil, menyusui atau lansia nggak berpuasa maka boleh. Ya, zakat mal wajib tapi bagi yang mampu. Adapun sholat jika dia telah baligh maka selamanya tidak gugur darinya selama masih berakal, akalnya masih koneksi alias waras, sakitnya tidak sampai menghilangkan akalnya, maka tetap dia wajib sholat. Umpamanya kecelakaan dan dia tidak bisa bergerak apapun, tidak pula bisa bersuci, maka dia sholat tanpa bersuci. Tapi sholatnya tidak gugur, yang gugur adalah kewajiban bersucinya. Ya. Dengan cara apa? Apa yang ia mampu. Umpamanya sampai pun dia tidak bisa menggerakkan matanya karena perban ditutup, tidak pula gerakan tangannya, maka ia berisyarat dengan hatinya. Gerakannya dengan hatinya. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, siapa yang tidak bisa menggerakkan matanya, ya, maka gugur kewajiban sholat atasnya. Ini pendapat menyendiri dari Abu Hanifah yang menyelisihi jumhur ulama yang mereka mengatakan kapan masih punya akal, masih bisa berpikir, masih waras, maka sholat tidak gugur darinya meskipun dengan hatinya sholatnya. Nah,
Berkata penulis, wa in syaqqa alaihi fi kulli salatin fi waqtiha falahul jam'u bainal dhuhri wal 'asri wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Apabila terasa berat baginya melaksanakan sholat pada waktunya, maka boleh baginya menjamak, menggabungkan dua sholat, yaitu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Masyaqqah artinya berat dalam melakukannya, tidak sampai darurat. Karena masyaqqah itu di bawah darurat. Dan boleh dalam kondisi masyaqqah dia melakukan jamak. Sebabnya macam-macam, entah safar, entah sakit, entah hajat. Maka semuanya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dalam usul fikih ada ungkapan al-masyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah kesulitan bisa menarik kemudahan. Di antara kemudahan tersebut adalah al-jam'u baina as-salatain, menjamak antara dua salat. Dan ahli ilmu sepakat bahwa yang bisa dijamak hanyalah yang rubai, yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib. Yang boleh dijamak adalah dua waktu salat, yaitu zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tidak bisa subuh dijamak dengan sebelumnya atau setelahnya. Ini ijma' ahli ilmu seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dan juga An-Nawawi rahimahumullah. Kemudian dasar dari jamak ini adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati bainal dhuhri wal 'asri wa bainal maghribi wal 'isya'i min ghairi khaufin wala matarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di kota Madinah antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya tanpa takut musuh atau hujan. Ungkapan mengerjakan di Madinah menunjukkan kondisi mereka tidak sedang safar. Maka mereka kondisi jamaknya bukan karena 3 hal: hujan, takut musuh sehingga sholat khauf, ya, ataupun safar. Maka tersisa 2, yaitu sakit dan hajat. Tersisa sakit atau hajat. Maka ahli ilmu mengatakan jamak bisa dipilih ketika orang sedang sakit atau sedang punya hajat, di samping yang 3 tadi, karena hujan, karena safar, karena takut, entah takut karena musuh, mengkhawatirkan ya dirinya, hartanya, keluarganya, dan semisalnya, boleh dijamak. Boleh dijamak. Dan perhatian jamaah bahwasanya jamak itu bukan kekhususan safar. Seringkali orang bertanya masalah ini seakan-akan jamak itu adalah kekhususan safar, sepaket. Kalau orang safar itu boleh jamak dan qashar, selain dari safar tidak boleh keduanya. Ini tidak benar. Bahwa jamak itu lebih luas daripada safar. Dan safar salah satu dari sebab seseorang boleh menjamak sholatnya. Contoh umpamanya gini. Seorang dokter mengoperasi dari jam 5 sampai jam 20. Ya. Dia mampu untuk dia istirahat dan dia sholat maghrib pada waktunya, tapi berisiko atau sangat berat karena harus melepas bajunya dan semisalnya, dan juga banyak teman-temannya yang juga nanti menunggu atau mungkin mencelakakan pasien. Maka kebutuhan. Bahkan Ibnu Utsaimin memberikan contoh, seandainya dia ujian praktek umpamanya dan melewati 1 waktu sholat,
Seandainya dia tidak ikut maka harus mengulang tahun depan, maka dia boleh menjamak sholatnya. Umpamanya ujian jam 17 praktikum itu ya, selesai jam 20, maka dia boleh menjamaknya sebagai rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Allah itu suka diambil rukhsahnya, keringanannya, sebagaimana benci diambil maksiatnya. Dan sebuah riwayat, kama yuhibbu an tu'ta azainuh, sebagaimana dia suka dikerjakan kewajiban-kewajiban darinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keringanan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ia adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Asal dari sholat adalah pada waktunya. Tidak boleh dia sholat bukan pada waktunya kecuali karena udzur. Maka di sini seseorang harus bijak dalam mengambil rukhsah jamak ini. Jangan menggampang-gampangkannya. Tapi jika dia ada hajat atau ada udzur, maka silakan diambil. Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang telah Allah tentukan waktunya atas orang-orang beriman, yakni telah ditentukan waktunya, tidak boleh sholat di luar waktunya. Ini asalnya. Bahkan mereka yang sengaja sholat bukan pada waktunya karena mengundur-undurnya, seperti sengaja sholatnya ketika matahari mau tenggelam hingga ia salam matahari sudah tenggelam masuk ke maghrib. Ya, ini wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Makna lalai bukan khusyuk, bukan tidak khusyuk, bukan ya. Makna lalai dalam sholatnya bukan maknanya tidak khusyuk, tapi sholat bukan pada waktunya, seperti perbuatan sebagian raja, ya, atau dia sholat ketika matahari hendak tenggelam dan dia salam ketika matahari sudah sempurna tenggelam. Ini wailun, celaka dirinya. Di antara sebuah hadis menyebutkan wail wadi fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Kembali kepada jamak. Jamak adalah sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya, dan ini bagian dari rukhsah jika diperlukan karena hajat atau uzur syar'i. Contoh, termasuk hajat, dikatakan hajat masuk, uzur juga masuk. Seseorang jam 5 di perjalanan, ya kan? Kemudian macet di jalan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Tidak pula dia bisa keluar. Kalau keluar nanti karena masih gerak ini, tapi merangkak, ya kan, maksudnya merangkak gerak. Kalau dia berdiri untuk sholat di di teras atau di trotoar, bisa mengganggu jamaah mobil yang di belakangnya. Maka ini uzur, bagian dari uzur. Maka ia boleh menjamak sholatnya nanti ketika tiba di rumahnya. Mungkin jamaah masuk masalah al-jam'u baina sholataini, zuhur asar. Kalau dikerjakan di awal maka namanya jamak takdim. Jika dikerjakan di waktu terakhir namanya jamak takhir. Apakah subuh ada jamak? Jawabannya tidak ada. Maka harus sholat pada waktunya bagaimanapun keadaannya. Contoh, naik bis safar perjalanan, kan? Nah, ketika
waktu subuh ya mobilnya atau busnya tidak berhenti, sampai mau keluar waktu subuhnya, matahari mau terbit, maka tidak ada jamak, tidak ada tunda, dia harus sholat saat itu pula dengan tayamum yang memungkinkan. Tepukkan dua tangan ke mana yang paling mudah, entah depan ya, punggung depan, punggung sandaran depan. Terus ritual ditiup meskipun nggak ada debunya, ini sunnah. Meniupnya adalah sunnah. Kemudian diusapkan ke muka. Caranya bebas. Caranya yang penting terkena semua bagian wajah. Wajah adalah dari tumbuhnya rambut paling atas sampai dagu dan telinga kanan, telinga kiri, batas dari wajah. Contoh gini. Terus langsung tepukkan lagi tangan yang kanan. Ini Hanabilah ya. Kalau Syafi'iyah kan dari siku-siku ya, siku-siku. Ya. Ini Hanabilah dari siku-siku sampai siku-siku. Tapi kalau Hanabilah ini Syafi'iyah sampai siku-siku. Kalau Hanabilah hanyalah telapak. Selesai sholat. Ya, berdiri. Takbirnya harus berdiri karena mampu. Di bis mampu berdiri, maka tidak boleh duduk. Memang ada yang berpandangan boleh duduk, tapi lebih hati-hati berdiri karena mampu, kecuali jika tidak mampu, contoh ngebut 140 km per jam di tol ya, khawatir dia nanti kenapa-napa, maka dia boleh duduk. Rukuknya, sujudnya ya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Demikian jemaah caranya. Dan jika safarnya itu ya, sebelum masuk waktu sholat, contohnya sebelum zuhur, maka kebiasaan Nabi SAW menunda sholat zuhur sampai asar. Jika berangkatnya telah masuk sholat zuhur, maka beliau kebiasaannya langsung menjamak zuhur dengan asar di lokasinya, di rumahnya atau di masjidnya. Apakah di qasar 2 rakaat? Ya, saya ulang, ini dengan musafar ke Jakarta. Ya, berangkat jam 2 siang. Berarti masuk waktu zuhur. Ketika dengan jamaah di Thaibah, berarti kan boleh menjamak. Itu sunnahnya jamaah, menjamak, karena sudah masuk waktu zuhur. Zuhur sama asar dijamak di sini meskipun belum berangkat safar. Adanya hajat. Itu kan. Pertanyaannya, apakah boleh dikosor? Gak boleh, karena belum safar. Maka tetap 4 rakaat zuhur, salam, langsung 4 rakaat asar. Bolehkah? Boleh enggak dia menjeda dengan zikir? Boleh. Tidak mengapa. Tapi yang utama dia langsung bangkit sholat ya, jamaknya, sholat jamak asarnya. Demikian. Pertanyaan, boleh enggak dia ya sholat zuhur tadi tidak teringat kalau nanti jam 2 safar? Ya. Setelah salam dia teringat, boleh tidak dia sholat asar dengan niat jamak digabungkan dengan zuhur tadi? Ulama pilih pendapat, menurut As-Sa'di boleh. Karena itu zahir dari peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi ketika menyuruh sholat atau sedang sholat, para sahabat tidak mengerti apa yang Nabi niatkan. Tiba-tiba dijamak itu aja. Sehingga ini pendapat yang lebih tepat daripada yang mengharuskan adanya niat di awal untuk menjamaknya. Demikian cuma Allahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Jika saat safar dilakukan jamak takdim zuhur dan asar, ternyata sampai tujuan masih belum masuk asar. Contoh perjalanan
piton selama 2 jam, jarak kurang lebih 145 km. Apakah sah sholat asarnya? Baik, kondisinya adalah dia menjamak sholat. Menjamak sholat. Dan jaraknya sudah melebihi dari 88 km. Ya. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya jarak safar itu 88 km alias 4 huruf. 4 huruf ini pendapatnya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan dikuatkan oleh Al-Qadhi Abu Yusuf dari Hanafiyah. Maka dia menjamaknya. Di antara bentuk dari bolehnya menjamak adalah safar. Meskipun naik pesawat, meskipun dia naik kereta, tapi kan tidak tahu nanti terjadi apa di jalan. Maka dia ingin membebaskan tanggungan segera dengan menjamak asar. Ternyata ya di luar dugaannya tidak ada hambatan hingga nyampe di lokasi sebelum sholat asar tiba. Apakah dia wajib sholat asar? Pertama ya, jamak dia sah, zuhurnya sah. Apakah asarnya harus diulang? Jawabannya tidak. Dia telah mengerjakan asar, ya, dari keringanan tersebut, maka telah sah, telah terbebas asarnya. Andaikan dia sholat asar lagi, maka dianjurkan sebagai nafilah, yaitu sholat sunnah. Atau diniatkan sebagai ikhtiyat, hati-hati juga boleh. Umpamanya dia dekat masjid, azan asar, dia berangkat ke masjid. Apa niatnya? Niatnya lebih menguntungkan dia niat sholat asar. Agar apa? Terbebas dari khilaf, karena adanya kemungkinan yang asar tadi tidak sah, meskipun ini pendapat yang lemah. Ya. Yang kedua, andaikan dia sudah dianggap asarnya, maka asar ini meskipun dia niatnya asar, maka tetap sah sholatnya dan dianggap sebagai sholat sunnah. Demikian jemaah. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Sebelum ke sholatnya musafir, bab berikutnya silakan jika ada pertanyaan. Nah. Nah, di tempat sholat yang tidak ada imam rawatibnya, ya, atau memang kebiasaan di sana banyak kloter sholat. Terus ketika dia hadir ke sana ternyata sudah ada jamaah sholat, ada 2 imam sholat, ya. Apakah kita menunggu mereka sholatnya baru kita bikin jamaah baru, gitu, atau bergabung? Baru bergabung. Nah, dikecualikan untuk masjid semacam ini, dari masjid terminal, masjid bandara, boleh ya jamaahnya itu lebih dari 1 kelompok, meskipun makruh. Makruh artinya disukai ditinggalkan. Tapi seandainya terjadi mungkin nggak saling kenal atau mungkin beda masuknya, sementara mereka juga punya rombongan atau mungkin gimana, atau mungkin dia lebih percaya dengan bacaan rombongannya, nggak ada masalah dalam hal ini. Ya, gabung dengan salah satunya boleh, ya, atau dia menunggu ada yang salah satu terus bergabung juga tidak ada masalah. Al-amru wasi', perkaranya lengkap. Nah, ini. Nah,
Ini kondisi yang terjadi, ya, di mana antara maghrib sampai isya ada banyak tamu, gitu ya. Ada banyak tamu. Apakah boleh dia tidak berjamaah di masjid? Yang pertama, bahwa pada asalnya yang lebih utama adalah berangkat ke masjid sekaligus mengajari para tamu tentang, ya, keutamaan sholat berjamaah, atau mungkin mengajak tamu bareng-bareng ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, mungkin jarak terlalu jauh, ya kan, atau mungkin tamunya gonta-ganti berdatangan, maka tidak mengapa dia sholatnya di rumah berjamaah bersama keluarganya. Untuk keluar dari perselisihan ahli ilmu, baiknya tetap berjamaah meskipun di rumahnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengunjungi rumahku. Ketika datang sholat, kami berjamaah bersama Nabi dan seorang wanita laki-laki di belakang Nabi, sementara wanita ajus di belakang kami. Sholat berjamaah, ya. Berkata Hanabilah, yang mereka mengatakan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki fardu ain. Mereka juga berselisih pendapat tentang jamaah di masjid, ya, di masjid. Berkata Syekhuna Dr. Samir, ya, bin Yusuf Al-Hajari Al-Yamani, bahwa yang muktamad dalam mazhab Hanabilah hukumnya sunnah jamaah di masjid. Yang wajib itu adalah jamaahnya. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab. Tapi sebagian ulama Hanabilah seperti Ibnu Utsaimin, bin Baz, Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya mengatakan di masjid itu fardu ain. Ya, inilah pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Yang lebih tepat yang tadi yang saya ikuti, ya, itu fardu kifayah. Tapi untuk hati-hati berjamaah di masjid dalam rangka keluar dari perselisihan di antara mereka, di samping hendak mengambil pahala yang banyak. Kesimpulan tadi adalah sholat berjamaah bersama keluarga di rumah jika memungkinkan. Nah, ada pertanyaan, jika kita safar dan melakukan jamak takhir, apakah kita tetap zikir setelah selesai sholat jamak takhir? Pertama, dibedakan antara safar dengan jamak, yakni qasar dengan jamak. Orang yang menjamak sholat, dia dianjurkan seperti apa yang dianjurkan pada sholat pada waktunya, dari zikir setelah salam. Ya, bahkan sebagian pendapat mengatakan, ya, sholat yang pertama juga dianjurkan dia berzikir sebelum sholat yang kedua dari jamaknya tersebut. Satu pendapat. Kemudian berikutnya, bahwa zikir ba'da sholat itu hukumnya sunnah menurut ijma', bukan kewajiban yang menyertai sholat. Berikutnya, ketika orang sedang safar, apakah dianjurkan untuk berzikir ataukah tidak? Termasuk pula apakah dianjurkan sholat rawatib ataukah tidak? Dua ini termasuk bagian memiliki kesamaan. Satu, menyertai sholat fardu, zikir ba'da sholat dan rawatib. Yang kedua, sama-sama sunnah. Ahli ilmu mereka tidak sepakat tentang masalah ini, apakah dianjurkan ataukah tidak rawatib. Dan mereka sedikit membahas tentang masalah zikir karena urutannya di bawah dari rawatib tersebut. Sebabnya adalah adanya hadis-hadis yang, ya, menghimpun keduanya, yang seakan menganjurkan rawatib pada safar, yang kedua seakan tidak menganjurkan. Yang menunjukkan bahwa seakan menganjurkan adalah perbuatan sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tetap sholat rawatib ketika safar.
Ini pula yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa ketika orang sedang safar tetap dianjurkan sholat rawatib jika tidak memberatkannya. Pendapat yang kedua, sama sekali tidak dianjurkan rawatib. Ini pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia ketika sholat dalam safar, maka ditanya, Anda tidak rawatib? Kata beliau, seandainya aku rawatib, aku akan sempurnakan sholat ke 4 rakaat, yakni itmam. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sholatnya 2, dan beliau tidak menambah dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Wasafartu ma'a Abi Bakrin, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Aku juga pernah safar bersama Abu Bakar, dan beliau tidak menambah 2 rakaat sampai dia wafat. Aku juga safar bersama Umar, dan dia tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Aku juga safar bersama Utsman, dan beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Dan Ibnu Umar memahami dari sini tidak dianjurkan sholat rawatib, dan ahli ilmu mengatakan tidak diketahui Nabi SAW mengerjakan rawatib pada safarnya selain qabliyah, subuh, dan menjaga witirnya. 2 pendapat. Tapi ini hadis yang bisa ditakwil hingga An-Nawawi mengatakan dianjurkan untuk rawatib baik ketika safar maupun tidak. Maka dari pendapat yang kedua ini, maka dianjurkan pula zikir ba'da sholat seperti di pertanyaan ini. Kesimpulannya, khilaf pendapat, sehingga enggak diketahui mana yang lebih utama, apakah meninggalkannya ataukah melakukannya. Siapa yang melakukannya dan dia tidak memberatkan, silahkan. Jika meninggalkannya, maka silahkan. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi jamaah? Tidak ada? Kosong. Kita lanjut sedikit ya. Sholatul musafir, sholatnya orang yang safar. Musafir adalah orang yang safar. Safar biasa diterjemahkan perjalanan, itu terjemahan secara istilah. Tapi secara bahasa, safar itu artinya bukan pergi atau perjalanan. Apa arti safar secara bahasa? Jemaah, jelas dan tampak. Bana wa wadoha, itu makna dari safar. Kenapa safar disebut jelas dan tampak? Karena watak asli orang itu terlihat ketika safar. Apakah dia tipe orang yang membantu ataukah egois, jujur ya, ataukah dia pendusta, itu di dalam safar. Maka Umar radhiyallahu an jika bertanya tentang seseorang, maka apakah kamu pernah safar dengannya? Ya, jika dia mengatakan pernah, maka dipakai kesaksiannya terhadap orang tersebut. Jika tidak, maka tidak. Karena orang akan lebih paham temannya jika pernah safar bersama. Sholatul musafir, sholat orang yang safar. Ini termasuk ahli azhar, orang yang kena udzur adalah orang yang safar. Dia sholatnya boleh tidak seperti biasanya, yakni bisa dijamak dan bisa dikosor.
apakah dia juga terbebas dari kewajiban berjamaah? Kembali kepada pendapat yang pertama bahwa berjamaah itu khilafiyah. Bagi yang berpandangan dia itu wajib, maka sebagian ulama juga berpandangan wajib pula dalam safarnya. Ini pendapat dari penulis buku ini. Yani Syekh As-Sa'di berpandangan meskipun safar juga wajib berjamaah jika tidak ada uzur. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang hendak pulang dari Madinah bersama temannya. Ya. Apabila telah datang sholat, idza hadaratis sholat fal yu'adzina, maka hendaknya ada yang azan. Summa ya ummakuma akbarukuma, lalu yang menjadi imam yang paling tua di antara kalian berdua, artinya tetap berjamaah. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis buku. Nah, kembali kepada kitab Sholatul Musafir, sholatnya orang yang safar. Berkata penulis, wa kadzal musafiru yajuzu lahul jam'u. Begitu pula dengan musafir boleh baginya untuk menjamak. Yang pertama tadi adalah sakit, yang kedua adalah safar, termasuk sebab dia boleh menjamak. Wa yusannu lahul qasru lis-sholatir ruba'iyyati ila rak'atain, dan disunahkan baginya untuk mengqasar salat, meringkas salat rubaiyah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini ijma' al-ilmu bahwa yang boleh diqasar hanyalah yang 4 rakaat, yakni zuhur, asar dan isya, bukan maghrib dan subuh. Kemudian dasar dalam qasar adalah firman Allah Ta'ala, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian mengadakan perjalanan di bumi, yakni safar, maka tidak mengapa meringkas salat, yakni tidak berdosa untuk melakukan qasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, yakni musuh. Ini ayat berkaitan tentang perjalanan safar yang ada musuhnya, orang kafir, maka boleh mengqasar. Dan tetap berlanjut terus dari masa ke masa. Maka berkata seorang tabi'in, ya, yang bernama Ya'la bin Umayyah, wahai Umar, ayat ini, ya, sementara orang-orang sekarang aman. Kata Umar, ajibtu mimma ajibta minhu, aku heran juga seperti kamu heran. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Artinya hukumnya tetap berlanjut meskipun kondisi tidak lagi takut, aman, asal dia safar, maka mendapatkan tambahan keringanan, yaitu mengqasar sholat 4 menjadi 2. Berkata penulis, walahul fitru bi Ramadan, dan dia juga boleh melakukan fitr, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila salah seorang di antara kalian sakit atau safar, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain, menunjukkan bahwasanya orang yang safar dan sakit maka boleh tidak berpuasa, sekaligus boleh untuk mengqasar sholatnya. Anas ditanya tentang orang yang safar, apakah dia boleh tidak berpuasa? Kata Anas, safarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan. Faminnas sha'im wa minal muftir.
Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami juga ada yang tidak berpuasa. Falam ya'ibu sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'ala sha'im. Yang berpuasa tidak mempermasalahkan yang iftar tidak mempermasalahkan yang berpuasa. Yakni kapan orang menganggap dirinya itu pengen berpuasa dan kuat, maka silakan meskipun safar. Begitu pula jika ia memandang tidak demikian, ia lebih memilih tidak berpuasa meskipun dia mampu, juga dipersilahkan. Tambahan faedah. Ya. Berapa jarak safar? Berapa jarak safar? Ini termasuk perselisihan yang paling banyak di antara ahli ilmu tentang menentukan jarak safar. Yang dikuatkan oleh ahli ilmu ada dua, satu 88 km, yang kedua sesuai dengan uruf kebiasaan manusia. Yang pertama, yakni 4 burud atau 88 km. Ini dikuatkan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, juga dipilih oleh Al-Qadhi Abu Yusuf dari Hanafiyah. Ini pendapat yang pertama. Maka kapan safar seseorang itu lebih dari ini, maka dia telah dianggap safar. Jika kurang dari itu, maka tidak dianggap safar. Contoh apa hukumnya seorang wanita, dia sendirian dari ujung Surabaya Timur ke ujung Surabaya Barat. Boleh apa tidak? Ini ada hajat ini, beli pulaan barang. Boleh apa tidak? Boleh, karena belum safar. Karena batas safar berapa tadi? 88 km. Seorang wanita kuliah di Sidoarjo, PP, tanpa mahram, boleh tidak? Karena belum safar, maka boleh, karena belum safar. Artinya pendapat ini. Pendapat yang kedua, tidak menggunakan acuan itu. Kenapa? Karena hadisnya tidak secara tegas demikian. Oleh karena itu, pendapat yang dipilih oleh sebagian ahli ilmu seperti Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Utsaimin dan Albani. Kalau Bin Baz itu pendapatnya tadi, Bin Baz itu pendapat 88 km. Menggunakan acuan huruf. Kapan masyarakat menganggap sebagai safar, maka safar. Meskipun jaraknya dekat. Ini pendapat yang nampaknya cukup kuat. Menggunakan dalil yang sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Shallaina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'ah wa bidzil hulaifati rak'atun. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat di Madinah, dan ketika di Dzulhulaifah 2 rakaat. Antara Madinah dengan Dzulhulaifah itu tidak jauh, teman. Tidak jauh, kisaran mungkin 15 kilo. Tidak jauh. Dan juga kata Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal au farasikh salat rakaatain. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perjalanan kurang lebih 3 mil atau 3 farsah, beliau sholatnya 2 rakaat. 3 mil kisarannya anggaplah 10 kilo. Dan 3 farsah anggaplah 15 kilo. Sekarang ujung Surabaya ke ujung Surabaya berapa kilo? Jangan. Surabaya Barat ke timur itu kisaran 30 kilo.
Sementara selatan, utara ke selatan kisaran 27 kilo. Dan ini berapa tadi? 3 mil ya. Sehingga ini diambil oleh ahli ilmu, kapan seseorang itu telah berpindah dari tempatnya dan dia safar ke tempat yang dia tuju, dan pindah lokasi, maka dia boleh mengqashar sholatnya. Ini pendapatnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan teman-temannya. Maka jika ada orang yang ke Malang, dia mengqashar sholatnya, saya tidak mengingkarinya. Andai kan dia menyempurnakan sholatnya, maka terserah. Atau mungkin dia lebih dekat lagi ya, mungkin kemana? Ke yang lebih dekat. Tuban apa jauh? Dekat ya, Lamongan ya. Allahu a'lam. Bahkan ke Gresik, ujung Surabaya ke ujung Gresik cukup jauh ya Pak. Bisa 3 jam atau 2,5 jam. Baik, ada pertanyaan. Bolehkah wanita safar umroh tanpa mahram? Bolehkah sholat jamaah jika pergi ke sidoarjo atau Gresik lokasi sampai sholat jamaah? Baik. Yang pertama, bolehkah wanita safar umroh tanpa mahram? Saya jawab, kebanyakan ustadz kita berpandangan tidak boleh. Ya, kebanyakan ustadz kita berpandangan tidak boleh. Maka silakan diikuti. Tapi jika Anda berpandangan umroh tanpa mahram, tapi dengan banyak wanita, saya tidak mengingkari. Tapi jika Anda mengikuti pendapat kebanyakan para ustadz, maka jangan umroh kecuali bersama mahram. Tapi jika ada yang ikut umroh dan dia tanpa mahram, saya tidak mengingkari. Karena pendapat yang lain. Yang kedua, bolehkah sholat jamak jika pergi ke sidoarjo atau Gresik? Kita katakan bahwasanya jamak tidak terkait dengan safar. Kapan ada kebutuhan maka boleh menjamak. Jika dia sidoarjo atau Gresik. Ini jika dia khawatir macet, maka dia boleh menjamak, tapi bisa dijamak takhir. Umpamanya tadi pulang kerja dari maghrib sampai rumah itu sudah jam 7, sudah keluar waktu maghribnya. Jika dia di jalan tidak memungkinkan berjamaah, nggak mungkin sholat, mungkin perempuan nggak mungkin terlalu berat atau mengfitnah, maka dia menjamak di rumahnya. Maghrib dan isya dikerjakan di rumahnya karena adanya hajat. Tapi kalau laki-laki biasanya lebih fleksibel, lebih gampang. Jika memang tidak memberatkan dan mudah, aksesnya mudah, jalannya mudah, maka dianjurkan untuk sholat pada waktunya. Jika sangat memberatkan atau tidak memungkinkan, maka dijamak pula di takhir ketika sudah ke rumahnya. Dan sholat isya yang paling utama adalah diakhirkan, yaitu atamah kira-kira jam 10 malam. Nah, oke. Ya. Oh ya. Baik, tambah sedikit Pak Win tambah sedikit ya. Baik. Yang disepakati safar adalah perjalanannya, umpamanya dari Surabaya ke Jakarta. Maka dalam perjalanan ini adalah safar. Mereka berselisih ketika sudah nyampe lokasi, meskipun belum pulang lokasi. Ada dua pendapat yang terkenal dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah tidak boleh mengqashar sholat jika dia sudah berniat lebih dari 4 hari. Contoh nih, saya ke Jakarta 7 hari. Maka ketika nyampe Jakarta,
ya itu tidak mengqashar sholatnya. Itmam sempurna karena dia tidak 3 hari, tapi lebih dari 3 hari, 4 hari lebih. Ini pun juga ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya selama 3 hari atau 4 hari boleh diqashar, hari yang kelima mulai sempurna. Khilaf juga. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh ahli ilmu yang lainnya, pakai hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tis'ata asyara yauman, 19 hari. Selama itu dia boleh mengqashar, meskipun dia sudah berniat nanti lebih daripada itu, tentunya dia sebulan akan di Jakarta. Maka versi pendapat yang kedua ini lebih gampang dan hadisnya jelas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Nabi SAW pernah bermukim selama 19 hari dan mengqashar sholatnya, ya. Dan aku jika mukimku lebih daripada itu, maka setelahnya aku menyempurnakannya. Artinya beliau berpandangan demikian, ya, ini 19 hari itu dia boleh mengqashar, selebihnya dia itmam, sempurna rakaatnya. Karena khilaf panjang, maka ini termasuk perkara yang rumit. Maka silakan dengan mengambil apa yang paling mudah. Adapun dalilnya ini karena belum membaca semuanya sehingga tidak bisa diungkapkan di sini. Ya, yang jelas jika ingin menyempurnakan sholatnya maka lebih hati-hati itmam. Tapi untuk jamak maka melihat kondisi. Untuk jamak melihat kondisi, jika dibutuhkan maka menjamak. Adapun jika mengqasharnya maka untuk lebih hati-hati, jika lebih daripada 4 hari maka menyempurnakan saja. Jika kurang dari 4 hari, yakni dia 4 hari, ya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari selain dari hari kedatangan dan hari perpulangan, maka dia boleh mengqashar sholatnya. Tambahan faedah, apa sih hukum mengqashar sholat, wajib ataukah sunnah? Jemaah, jumhur ulama mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Sementara Hanafiyah mengatakan wajib. Ini didukung oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Allahu ta'ala a'lam. Begini. Jamak itu menyesuaikan kebutuhan. Kalau perlu jamak, kalau nggak perlu jangan. Atau di rumah terus, maka nggak boleh menjamak. Di rumah terus, misalkan dia di rumah orang tua terus, maka nggak menjamak tepat waktunya. Tapi mengqashar boleh jika dia di sana 4 hari maksimal. Nah, tapi itu boleh ya, artinya jumhur. Tapi hati-hati menyempurnakan saja. Nah, oke. Penutup ya, silakan. Ya. Ya. Gampangannya, perjalanan dia itu dianggap safar tanpa keraguan. Ya, dia sudah mulai boleh mengqashar sholatnya ketika keluar dari kota Surabaya, atau dia ketika sudah keluar dari kota Jakarta, dia sudah mulai boleh mengqashar sholatnya. Adapun ketika dia sudah mukim di Jakarta, ya entah 3 hari, 5 hari, untuk lebih hati-hati maka menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Jika ia ingin mengambil keringanan, maka
ya cukup 4 hari pertama saja. Jika yang memaksa ingin mengambil keringanan, maka 4 hari silakan dikosor. Tapi lebih hati-hati adalah sempurna untuk keluar dari khilaf ahli ilmu. Demikian. Meskipun supir driver. Meskipun supir driver. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.